Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss di pembelajaran kali ini masih dengan muatan IPA. Ini terusan materi sebelumnya ya, yang tentang magnet. Nah, ini kelanjutannya. Sebelum disimak materi pembelajaran kali ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Semoga Allah memudahkan urusan baik kita. Nah, ini terusannya ya. Magnet. Yang pertama adalah cara membuat magnet. Ada 3 cara membuat magnet. Pertama, menggosokkan. Dilakukan dengan cara menggosokkan magnet pada benda magnetis, misalnya besi. Gosokan dilakukan secara searah dan menggunakan kutub yang sama pada magnet. Semakin lama waktu penggosokan, maka semakin kuat sifat magnet pada besi. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ini ada besi, ini ada magnetnya, dan dia harus digosokkan secara searah. Misalnya ke arah sini. Jadi secara berulang ke sini, ke sini, sini. Nah, nanti akan membuat magnet. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah menginduksi. Nah, dilakukan dengan cara benda magnetis yang akan dibuat magnet didekatkan pada magnet. Sebagai contoh, paku akan dibuat magnet. Paku tersebut didekatkan pada magnet dan paku tersebut akan menarik magnetis lainnya. Ini ada magnet. Ini ada paku. Nah, ke ujung magnet ini dihadapkan ke paku. Nanti paku tersebut sudah memiliki sifat magnet dan dia bisa menginduksi magnetis lain di sekitarnya. Ini ada serbuk besi. Jadi dia bisa menarik serbuk besi ini oleh paku karena paku tersebut sudah memiliki sifat magnet. Nah, ini ada contoh gambar. Ini ada gambar magnet dan ini adalah paku dan ini ada serbuk besi. Ketika paku didekatkan oleh salah satu ujung magnet, maka paku ini akan memiliki sifat magnet dan dia bisa menarik benda magnetis lain di bawah paku. Nah, ini ada serbuk besi. Maka paku tersebut menarik serbuk-serbuk besi. Begitu ya. Ini kan magnet utara, ini kutub utara dan ini kutub selatan. Nah, ini kutub utara, ini kutub selatan, maka paku di yang A ini dia akan memiliki kutub utara. Begitu juga sebaliknya. Kalau ini selatan, kalau ini utara, maka di sini di bagian A akan memiliki kutub selatan. Begitu ya. Yang ketiga adalah mengaliri arus listrik. Dapat dilakukan dengan cara melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet, misalnya besi. Magnet yang dibuat dengan dialiri listrik disebut elektromagnet. Elektromagnet dapat menarik benda magnetis jika dihubungkan dengan sumber listrik. Nah, ini ada gambarnya. Contohnya ada baterai. Baterai dililitkan boleh dengan kabel, atau dengan kawat ya, atau tembaga. Boleh. Nah, ini di sini ada kawat. Ini besi dan dia dililitkan. Ujung belah sini nempel, ujung belah sini nempel. Maka ini akan menarik benda-benda magnetis lain. Contohnya kayak paku dan benda-benda magnetis lain. Nah, semakin padat lilitan atau semakin banyak lilitannya di sini, maka akan semakin baik hasilnya atau semakin baik magnet yang dihasilkannya, daya tarik magnet yang dihasilkannya. Oke, kita lanjut ke kegunaan magnet. Kegunaan magnet itu ada
Empat di sini ya. Pertama, magnet pada kompas dapat menunjukkan arah mata angin. Nah, ini gambarnya. Kompas itu selalu dibawa kalau kita naik gunung ya. Kalau misalnya mau ke puncak gunung, pasti para pendaki itu membawa kompas dan untuk menunjukkan arah mata angin. Yang kedua, magnet pada gunting jahit membuat kita dapat menarik jarum yang berukuran kecil. Nah, ini contoh gambar dari gunting jahit. Jadi, ujungnya ini bisa menarik jarum yang ukurannya sangat kecil. Yang ketiga, dapat digunakan dalam alat kedokteran, misalnya MRI, yang dapat membantu dokter untuk melihat susunan organ dalam manusia. Nah, ini ada contohnya. Jadi di sini orang itu dimasukkan ke dalam sebuah alat yang bernama MRI. Jadi buat melihat organ dalam manusia. Nah, yang keempat ada magnet pada pintu kulkas membuat kita dapat menutup pintu kulkas dengan rapat. Nih, kenapa? Biar udara yang dihasilkan itu lebih baik ya di dalam kulkas. Jadi pintu kulkasnya rapat, udaranya tidak keluar lagi dan makanan tidak akan cepat basi. Lanjutnya ada cara menghilangkan sifat kemagnetan. Pertama itu ada dipukul, dibakar, dialiri arus listrik AC. Nah, ini dipukul. Dipukul itu berulang-ulang ya. Jadi sebuah magnet dipukul, misalnya pakai palu. Nah, dia akan menghilangkan sifat kemagnetan. Terus dibakar. Magnetnya dibakar sampai dia kehilangan sifat kemagnetan. Lalu dialiri arus listrik AC ya. Oke, kita lanjut ke tugas terakhir nih. Tugas kerjakan Bupena jilid 6B halaman 175 sampai 176. Hanya muatan IPA nomor 1 sampai nomor 5. Kerjakan di Bupenanya. Tulisannya harus rapi dan memakai pulpen. Oke. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh kalian semua. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir video ini. Semoga tetap sukses, tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.